Selamat siang, selamat datang di channel YouTube kami, Pluto Koi Jakarta. Hari ini, kita akan ada beberapa tanya jawab, seputar tentang koi, bagaimana cara memelihara koi, bagaimana, memulai hobi koi, apa saja yang diperlukan. Eee, kita akan mulai dari yang pertanyaan paling, mendasar yang banyak eee tanyakan oleh, para newbie atau yang pemula dari hobi ini. Jadi, alasan saya tertarik untuk bisnis koi, sebetulnya, saya menjalani bisnis koi ini, tidak pure dengan satu plan khusus, karena awalnya sendiri saya adalah penghobi yang rumahan yang memiliki kolam yang jauh daripada standar, kemudian, saya mulai belajar bagaimana men-setup kolam supaya kolam tersebut, sehat dan, ikan koi, aman dan nyaman hidup di kolam tersebut. Awalnya karena saya hanya punya satu kolam dan belum ada pengetahuan mengenai koi ini, maka, eee, banyak ikan yang mati, sakit ketika awal-awalnya. Kemudian saya belajar, dari forum-forum ketika itu, gimana sih supaya koi ini, bisa hidup sehat, bisa at least bisa nggak mati gitu. Kita bisa kasih makan aman. Ternyata yang saya pelajari, kolam saya itu tidak, standar untuk koi karena tidak ada filtrasinya, kemudian kedalamannya juga tidak cukup gitu. Nah, awalnya adalah tahun 2014, kemudian itu berjalan selama 2 tahun. Di tahun 2016 ketika pengetahuan saya sudah mulai, cukup, saya mulai membuat kolam lain yang lebih besar dengan, eee, teknis dan spesifikasi yang cukup baik saat itu, dan saya mulai memelihara koi dengan, ya maksudnya dengan layak dan mulai bisa memilih koi yang baik. Seperti kebanyakan penghobi lain, ketika kita mulai melihara koi, kemudian koi-koi tersebut menjadi besar dan space yang ada tidak bertambah, maka kita perlu mengeluarkan ikan koi yang ada di kolam kita. Nah, dari situlah saya mulai, dulu kenal, ada grup, jual beli di Facebook. Saya mulai, menjual dan melelang, ikan-ikan saya ketika itu, dan pada saat itu ya animo yang ada di grup tersebut memang cukup tinggi. Jadi saya melihat, oh ternyata, dari ikan-ikan yang saya pelihara ini ternyata, ada nilainya. Dari situ berlanjut sampai, 2019, 2019 akhirnya saya memutuskan untuk, membuka satu tempat di dekat rumah yang ada sekarang di Pluto Koi dengan beberapa, bak, bak terpal dan, bak fiber. Saya mulai dari situ, saya coba mengambil beberapa ikan lokal, kemudian saya pelihara dan beberapa saya jual. Tentunya itu belum terlalu masif karena memang, saya juga ini hanya sebatas, hobi saya. Jadi yang benar-benar bisnis memang, saya bilang baru 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini. Jadi, eee, gimana saya bisa terjun ke bisnis ini ya awalnya memang dari hobi yang saya sendiri mengalir begitu aja, nggak ada planning dari awalnya, begitu. Kemudian, itu, perjalanan awalnya juga untuk, start bisnis koi. Jadi ikan hias, terutama ikan koi itu diminatin sama, orang Asia, terutama Asia Tenggara dan China.
Kalau saya lihat dari beberapa tahun belakangan ini memang terutama di masa pandemik ada peningkatan penghobi di Indonesia, mungkin karena banyak orang bekerja dari rumah, work from home, sehingga banyak waktu untuk memulai hobi-hobi rumahan. Jadi sepertinya banyak orang yang baru kenal koi, kemudian buat kolam, dan itu menurut saya sangat baik untuk prospek koi ke depannya. Jadi bisnis koi ini sebenarnya bisnis eh, hobi yang menurut saya cukup menjanjikan. Cuman kita memang harus tahu eh, triknya ya. Karena koi, baik koi lokal atau koi impor itu semua punya nilai. Nilainya ada yang taruhlah, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa untung di jualan di bisnis koi ini? Yaitu kita harus bisa mempertahankan koi ini supaya tidak sakit dan tidak mati. Itu yang satu. Jadi kita beli 10 ekor ikan, maka kita harus keep ikan-ikan tersebut dan berhasil kita jual 10 ke semuanya, 10 ekornya, jangan sampai ada yang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menambahkan nilai dari ikan tersebut. Artinya kita memberikan added value. Misalnya kayak gini. Satu ikan kita beli misalnya harganya 100.000. Ukuran misalnya 20 cm. Kita pelihara beberapa bulan, 2-3 bulan, sampai ukurannya bertambah, kemudian warnanya bertambah terang dan lain-lain, sampai dia ukuran 30 cm. Maka ikan tersebut ada pertambahan nilai, yaitu pertambahan nilai size, ukuran, dan pertambahan nilai skinnya, dari yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Jadi otomatis nilai ikan tersebut akan bertambah juga. Misalnya tadi modal kita awal atau 100.000, dengan adanya tambahan nilai tersebut, maka nilai ikan yang kita harapkan itu terjual di atas angka 100.000, misalnya menjadi 200.000. Jadi saya pikir 2 poin itu yang harus dipegang atau dipelajari, bagaimana menekan mortality dan menambahkan nilai jual untuk para penghobi atau penjual yang baru memulai usaha ini. Ikan koi yang juara itu adalah ikan koi yang diikutsertakan ke dalam kontes koi tentunya. Jadi di Indonesia ini ada banyak kontes koi, dan hampir setiap bulan itu ada sebelum masa PPKM ini. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan koi yang juara? Satu, dalam pemilihan bibit atau calon ikan yang akan kita konteskan itu kita harus memenuhi beberapa kriteria. Misalnya ada body conformity-nya itu bagus, kemudian skinnya itu kalau dia merahnya itu merah terang, merah pekat, kemudian putihnya putih salju, hitamnya juga hitam pekat seperti tinta dari skinnya. Kemudian dari sisi si shining ikannya itu, jadi ikannya itu ketika ada di ajang lomba dia itu mengkilap, atau ketika kita pasang di plastik atau di bak, ikan itu tidak kusam. Jadi penilaian ikan kontes itu seperti itu. Jadi untuk menghasilkan koi yang juara, sebelum kita ikut sertakan dalam kontes, maka kita harus bisa memenuhi kriteria tersebut. Jadi ikan yang kita bawa itu menjadi kontender atau penantang yang cukup baik di ajang koi show nantinya. Untuk menang kontes koi ya, sebenarnya banyak cara untuk kita bisa menang.
satu, kita harus satu seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, persiapkan ikan kita yang potensial. Kemudian setelah ikan itu finish, artinya ikan itu siap, maka dari mulai tempat kita dari kolam sampai ke arena show, arena penjurian, ikan harus dalam keadaan fit dan selalu bisa tidak drop, jadi tetap shining sama perjalanan. Jadi kita harus karantina yang baik, kita packing yang baik, dan kita kasih beberapa uh, obat supaya dia tidak drop kondisinya. Gitu. Jadi di Pluto Koi sendiri pemasaran kita memang kita fokuskan di online. Artinya 90% penjualan kita sekarang ada dari online, karena kita ingin mencakup atau menjangkau para penghobi dari seluruh Indonesia. Saat ini kita bisa mengirim ke semua provinsi di Indonesia, baik itu pakai bis, pakai kereta, atau pakai pesawat, pesawat kargo. Jadi sisanya yang ada 10% yang datang langsung ke store kami. Cara pemasarannya kita punya beberapa tempat untuk pemasaran. Satu itu di grup WA, kemudian grup Telegram yang membernya sekarang udah 2.600. Kemudian ada juga dari Instagram dan Facebook. Dari sosial media ini, pemasaran di sosial media dengan menggunakan foto dan video ikan. Jadi dari kolam-kolam yang ada di sini kita ambil, misalnya untuk 1 minggu kita ambil 30 ekor ikan, kemudian kita foto di bak biru, kemudian kita video masing-masing, lalu kita upload di sosial media kita atau kita lelang di grup Telegram kita. Kemudian setelah ada pembelinya, ada customernya, maka ikan-ikan tersebut akan kita karantina untuk agar siap pengiriman. Karantina misalnya kalau dalam kota dekat mungkin 3 hari cukup, tapi kalau kita keluar kota itu minimal 5 hari sampai 7 hari. Setelah masa karantina selesai, maka ikan kita packing, kita bungkus dengan oksigen, kemudian kita kasih dus juga dari tempat kita, dan ikan siap kita kirim. Untuk menjaga kepercayaan customer, kita selalu memberikan garansi ikan ini adalah ikan sehat sampai di tujuan. Artinya jika sampai tujuan ikan itu sakit atau ikan itu mati, maka kita akan ganti sepenuhnya uang pembelian atau uang lelang ikan yang menang atau yang dimenangkan customer tadi. Gitu. Saat yang tepat menjual koi itu sebenarnya kalau kita hitung bulan kalender 1 sampai 12, itu ada beberapa musim ikan koi. Jadi kalau kita main ikan import, itu ada namanya musim tosai dan musim nisai. Musim tosai itu ikan-ikan yang baru beberapa bulan usianya, baru 2-3 bulan, yang kita ambil dari Jepang itu sekitar bulan Oktober. Kemudian nisai itu biasanya di bulan Juli Agustus. Nah, kami sendiri karena kita maunya memberikan nilai tambah dari ikan-ikan yang kita ambil atau kita beli, maka kita itu mulai start jual tosai itu di bulan Januari Februari. Artinya kita besarin dulu tosai-tosai tersebut. Saat yang tepat kalau menurut saya untuk tosai itu jualannya di Januari sampai Maret. Kemudian kalau nisai kita bisa bilang dari Agustus, September sampai Oktober. Itu masa-masa peaknya kita memasarkan ikan. Sisanya bukan berarti kita nggak masarin, tapi itu secara volume lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan tersebut.
Untuk para penghobi yang baru mengenal koi, jadi kolam koi itu ada beberapa kriteria, karena terutama yang penghobi rumahan yang kita bicara kolamnya kolam semen gitu. Kolam semen ini harus mempunyai dua eh, dua filter, yaitu at least dua filter mekanik dan satu filter mekanik dan satu filter biologi. Fungsinya apa? Filter-filter ini fungsinya untuk merecycle kualitas air yang ada koi yang kita pelihara. Artinya karena kita memberi makan ke koi dan koi itu mengeluarkan kotoran, otomatis kualitas air yang ada di kolam kita itu akan menurun. Makanya kita perlu filtrasi yang baik dan juga menambahkan air baru ke kolam kita supaya air tersebut sehat. Jadi banyak orang bilang pelihara koi itu sama dengan pelihara air. Jadi kalau airnya bagus, maka koinya juga sehat. Ikan koi bisa sakit, bisa. Sakitnya apa? Macam-macam. Jadi yang paling sering ditemukan di kita, di beberapa di penghobi kita itu sakit akibat serangan bakteri Aeromonas. Itu badan ikan merah-merah, lebam-lebam, lama-lama ikan bisa lemah dan airnya mati. Kemudian ada juga jamur, kemudian juga ada white spot, ada kutu dan lain-lain. Cara mengobatinya beda-beda. Misalnya yang Aeromonas tadi kita harus karena itu serangan bakteri, maka kita harus membunuh si bakterinya, sama kayak kita manusia ketika kita kena sakit karena bakteri, kita minum antibiotik. Ikan pun sama, kita kasih antibiotik supaya bakterinya mati dan ikan tersebut lama-lama berangsur pulih. Kalau untuk jamur dan lain-lain mungkin nanti akan saya bahas di segmen selanjutnya, khusus mengenai pengobatan. Koi yang ada di Pluto itu beragam ininya. Yang paling dasar itu varietasnya Gosanke yang jelas, Kohaku, Soa, Sanke. Kemudian di luar Gosanke kita juga ada Hyutsuri, Susui, kemudian Ogon, kemudian Kinsoa. Itu varietas-varietas yang memang diminati oleh banyak penghobi. Jadi itu yang kita jual selama ini. Jadi untuk memulai bisnis koi modalnya itu variasi ya. Bisnis koi itu bisa kita mulai dari yang paling dasar banget. Artinya kita cuma butuh satu tempat bak fiber, kemudian satu filter tong, dan beli ikan gitu. Saya rasa untuk minimumnya itu di angka 2 juta atau 3 juta kita udah bisa mulai bisnis koi. Itu tapi kalau kita untuk sampai kita bikin store yang besar itu mungkin bisa ratusan juta sih. Jadi saran saya ya kalau misalnya punya modalnya kuat ya langsung bikin store yang bagus. Tapi kalau misalnya modalnya terbatas ya mulai dari awal, kemudian bertahap mulai ditingkatkan fasilitasnya. Ikan-ikan yang bisa kita ambil juga variasi, artinya kalau modalnya banyak bisa langsung ambil ikan import yang bagus-bagus. Kalau misalnya ikannya maunya yang harganya lebih murah, juga ada beberapa ikan lokal, jadi pilihannya banyak. Jadi koi itu sebetulnya pasarnya itu range-nya luas. Kita bisa mulai jualan dari yang harga 50.000, 100.000, atau kita bisa langsung mau jualan langsung yang jutaan, itu ada di
di kita. Tapi ingat, semakin ini adalah bisnis makhluk hidup, jadi resikonya tinggi, high risk dan tapi high return juga. Kalau kita invest banyak, kita juga harus aware ada resiko di situ. Kalau ikannya mati, maka modal kita atau investasi kita bisa hilang seluruhnya. Koi ini kalau kita disiplin, kita harus menerapin SOP kita. Jadi mulai dari kita harus pelihara air supaya ikannya sehat. Kemudian kalau ada ikan baru harus dikarantina, itu SOP. Jadi contohnya kita baru beli nih misalnya di satu tempat, entah itu dari online atau offline, langsung kita ceburin ke kolam, itu nggak boleh, karena resikonya nanti jika ikan yang kita baru ambil itu ada penyakit atau ada bawaan, bisa menulari semua ikan-ikan yang ada di kolam. Jadi karantina itu harus dilakukan ketika sampai di rumah, minimal 5 hari itu harus dilihat. Jadi kondisi ikan kita lihat, kalau ikan benar-benar sehat, baru bisa kita gabungkan ke kolam kita. Tapi kalau misalnya kelihatan ada ikan itu lemah atau sakit, maka kita treatment dulu, harus kita obati. Kemudian ya yang lainnya sih kayak mungkin listrik ya, di kita kan semua pakai listrik, jadi ada pompa, kemudian ada aerator yang kita gunakan. Itu gimana caranya kita harus punya backup listrik ketika mati lampu. Kalau misalnya dulu pernah kejadian ada mati lampu sampai 10 jam, itu minimal kita harus punya backup bagaimana caranya supaya ikan itu tetap hidup selama 10 jam. Satu, misalnya kita punya oksigen, kita punya tabung oksigen yang bisa kita pakai untuk aerasi langsung ke kolam, atau ikan masukkan ke dalam plastik kemudian kasih oksigen. Jadi backup listrik itu kita perlukan, ada tadi oksigen, kemudian yang kedua itu misalnya pakai aki dan inverter. Jadi kita punya suplai listrik sementara, atau pakai genset, karena koi tanpa ada aerasi atau pompa, bayangin berapa nilai ikan yang ada di kolam kita. Lebih baik kita invest di awal, itu lebih baik. Pengalaman pahit itu sebetulnya saya rasa hampir entah baik itu penghobi dan penjual itu sama. Ketika ikan kena wabah, ikan kena banyak yang mati. Jadi misalkan kita beli ikan misalnya 500 ekor ya. 500 ekor, ternyata kita datang ikan itu drop kondisinya sampai ada yang mati sampai 100 atau 200 ekor, maka itu akan membuat investasi kita hilang sebagian. Jadi itu tantangan terberat, baik itu bagi pembeli atau penjual koi. Nah, yang terakhir, ini kita tetap ya, maksudnya kita mesti menjaga kepercayaan customer. Kita harus memberikan layanan terbaik. Caranya kita harus berikan, kita jual ikan-ikan yang sehat sampai pembeli. Kemudian kita harus kita akan memilih ikan-ikan yang kualitas baik yang kita pelihara dan kita jual. Dan mungkin kita juga akan mulai membuat post, ini salah satunya, masuk ke dalam digital media atau digital marketing. Jadi kita akan lebih banyak menjangkau banyak penghobi-penghobi baru di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa
meningkatkan volume dan kita bisa meningkatkan kualitas dari ikan-ikan yang kita jual. Oke, saya rasa ya demikian untuk kali ini untuk tanya jawab kita hari ini. Mungkin kita akan berikutnya akan ada banyak hal yang bisa kita kupas untuk masing-masing, misalnya satu untuk kolam koi itu apa aja, nanti satu persatu filter kita bahas, kemudian kita juga bisa lihat nanti bagaimana cara memilih koi yang potensial juara, kemudian kita bisa bedah kolam penghobi, nanti kita bisa jalan-jalan ke rumah-rumah, ke kolam-kolamnya penghobi kita, nanti akan kita upload dan sharing-sharing. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah mengunjungi dan menonton video ini. Assalamualaikum.